Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan memulai ibadah Minggu tanggal 10 Mei tahun 2020. Meskipun ibadah kita masih dalam suasana darurat COVID-19, namun tidak mengurangi kerinduan kita untuk menyembah Tuhan. Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus bersabda di dalam Matius 18 ayat 20 demikian, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita yakin bahwa Tuhan Yesus berada di tengah-tengah kita. Untuk itu marilah kita memulai ibadah kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17 bait yang pertama. Tuhan Allah hadir. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita hendak memuliakan, menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita hayati, seraya mengaku bahwa pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Hanya Tuhan yang kita puji dan kita muliakan. Bagimu Tuhan nyanyianku. Demikian mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 8 bait pertama dan yang ketiga. Bagimu Tuhan nyanyianku. Siapa
Benar kita memuliakan Tuhan, namun sebenarnya di hadapan kemuliaannya kita penuh dengan cacat celah. Mari kita memohon pengampunan atas segala celah dan dosa kita di hadapan Tuhan dalam doa. Di hadapan kemuliaan-Mu ya Tuhan, kami sadar akan dosa celah kami. Karena perbuatan tingkah laku kami seringkali melawan kehendak-Mu. Agar kami layak untuk beribadah dan memuliakan nama-Mu Tuhan, ampunilah kami. Engkau yang akan menyucikan hidup kami oleh karya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon semua itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kesadaran akan segala kelemahan dosa kita nyatakan pula melalui Kidung Penyesalan, Kidung Jemaat nomor 23. Ya Allah Bapa di sorga maha tinggi, puji, sembah, dan syukur bagi-Mu, dan seterusnya. Tuhan Maha Kasih. Setiap kita yang memohon pengampunannya berhak menerima kasih-Nya. Itu nyata melalui berita anugerah 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai yang ke-5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih, mari kita sambut berita anugerah ini dengan menyanyikan kidung Jemaat nomor 370. Jemaat, saya undang berdiri. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, dan seterusnya.
kemana juga ku mengikutnya. Bersama Juru Selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Tibalah saatnya kita hendak menerima sabda Tuhan. Mari bersama tunduk sejenak dalam doa memohon Roh Kudus menolong kita dalam memahami kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersedia untuk mendengar sabda-Mu, ya Allah. Biarlah sabda-Mu menjadi kekuatan penghiburan, mengingatkan kami tentang apa yang Kau kehendaki. Roh Kudus, tolonglah kami agar kami mengerti apa yang Tuhan firmankan, dan menolong juga di dalam menjalankan firman-Mu itu dalam kehidupan sehari-hari. Kami sambut terima firman-Mu dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan Injil pada saat ini terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai yang ke-14. Inilah kesaksian Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya,
supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan, dan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, sehat? Syukur kita masih diberi pemeliharaan Tuhan sehingga kita dalam keadaan sehat. Walaupun dalam suasana memprihatinkan, ancaman wabah COVID-19 seringkali menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan, namun kita yakin percaya dengan segala usaha yang kita lakukan, Tuhan berkati agar kita terbebas dari virus yang mematikan ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mungkin pernah mendengar sebuah lagu ini. Amunku mandeliku uiting karosanku, aku mandel iku adu ing raharjanku, aku tatan kuatir pangeran pepujanku, Allah tadi raharjanku, Kidung Pasamuan Kristen Lami angka 127. Bapak Ibu Saudara-saudara, pangandel iman atau kepercayaan memang membuat kita kuat. Seorang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan, mengandalkan kuasa dan pertolongan Tuhan, akan kuat. Saudara, namun persoalannya adalah banyak orang mengaku Kristen, orang percaya, tetapi ketika datang pencobaan, ketika datang kesengsaraan, ancaman, ternyata imannya tidak bisa menjadi andalan, imannya tidak bisa memberi topangan dalam hidupnya. Saudara-saudara, inilah yang harus kita sadari. Mengapa kita mengalami hal itu? Saya dan saudara hidup di dalam kebersamaan dengan berbagai orang-orang yang mempunyai keyakinan dan kepercayaan. Dan saya dan saudara telah memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Maka dari itu kita disebut dengan pengikut Kristus atau Kristen. Bapak Ibu Saudara-saudara, beriman kepada Kristus menjadi sebuah hal yang harus mendarah daging, menjadi sesuatu yang menghidupi jalan hidup kita. Namun sebagaimana tadi, benarkah iman percaya yang demikian itu sudah mampu membuat kita kuat di dalam menghadapi tantangan kehidupan? Dalam bacaan Yohanes 14 ayat 1 sampai 14, dengan latar belakang
bahwa Yesus akan mengalami kematian. Diceritakan kepada para murid-muridnya. Dan tentulah dalam situasi itu para murid merasakan kesedihan, kekhawatiran. Namun Yesus memberi pengajaran agar mereka tetap mempunyai iman yang teguh. Dan walaupun berkali-kali pengajaran tentang harus mempunyai iman yang teguh sudah dilakukan, tetapi tetap saja ada para murid yang belum memahami apa yang menjadi pengajaran Yesus tadi. Dalam bacaan kita pada saat ini, dan Yesus sedang memberikan penghiburan mengenai tentang rumah Bapa. Yesus mengatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saudara-saudara gelisah, khawatir karena mengetahui akan ditinggalkan oleh Yesus. Tentu saat itu dialami oleh para murid. Namun Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa kepergiannya justru lebih baik. Sebab kepergian Yesus hendak menyediakan tempat bagi mereka. Inilah masa depan mereka. Karena Yesus akan pergi ke rumah Bapa, dan setelah menyediakan tempat, Yesus akan kembali dan membawa mereka ke tempat Yesus berada. Saudara-saudara yang terkasih, pengajaran ini tidak dimengerti oleh semua murid. Terbukti pertanyaan Thomas ketika dia bertanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Pertanyaan Thomas ini memberi kesempatan kepada Yesus untuk menegaskan bahwa dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus bukan menunjukkan jalan. Ada banyak tokoh-tokoh, nabi-nabi yang diutus Allah. Mereka hanya menunjukkan jalan bagaimana mereka sampai kepada Allah. Tetapi Yesus mengatakan, akulah jalan. Dan melalui jalan itu, kita tentu tidak salah jalan. Sebab melalui iman percaya kepada Yesus, kita bisa mendekat dan datang kepada Allah yang Maha Kudus. Karena melalui Yesus pula, kita disucikan untuk layak datang kepada Tuhan Yesus. Pengorbanannya di kayu salib telah menghapus, menebus dosa-dosa kita, sehingga kita layak untuk berrelasi dan menyembah Allah. Dia adalah kebenaran, karena memang Dia yang menjadi sumber kebenaran. Apa yang menjadi jalan di mana Dia akan menghantar orang kepada Bapa adalah hal yang benar, bukan yang sesat. Dan itu akan menjadikan seorang menerima kehidupan yang sejati. Kehidupan yang sejati, kehidupan ketika seseorang dapat berrelasi dengan sumber hidupnya, yakni Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keyakinan bahwa Yesuslah yang menjadi jalan dan kebenaran dan hidup, kiranya menolong kita untuk beriman, percaya kepada Dia. Terlebih kita harus mempunyai kekuatan di saat-saat kita menghadapi tantangan kehidupan. Percaya kepada Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup, dan menjadi jaminan bahwa kita akan menerima kehidupan sejati, kehidupan kekal, akan menolong kita untuk menggantungkan hidup kita kepada kuasa dan otoritasnya. Sehingga iman kepada Yesus yang demikian akan memampukan kita bertahan
dan menghadapi setiap tantangan kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih, namun demikian, percaya atau beriman tidaklah hanya sekedar ungkapan bibir saja. Kita memuji Tuhan, haleluya misalnya. Percaya kepada Tuhan bukan hanya formalitas saja, tetapi keyakinan atau iman percaya itu harus mendarah daging dan harus bisa membuat kita berdaya. Karena kita beriman kepada Yesus itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, contoh orang-orang yang mempunyai iman dalam Alkitab dapat kita baca. Salah satunya adalah Stefanus. Dalam kehidupan jemaat pertama, Stefanus adalah orang yang berjabatan diaken yang melayani para janda dan orang-orang miskin, tetapi juga dikaruniai Roh Kudus untuk bersaksi. Saudara-saudara, kita tahu cerita tentang Stefanus, dialah martir pertama karena kesaksiannya dan kebenaran yang diungkapkannya mendatangkan sakit hati orang-orang Yahudi yang pada akhirnya Stefanus dirajam sampai mati. Namun saudara-saudara, dalam iman teguh kepada kebenaran yang diyakini kepada Tuhan Yesus Kristus, Stefanus tetap beriman teguh walaupun dalam kacamata kita sebagai manusia dia mati, tetapi akhir dari apa yang diceritakan Alkitab tentang Stefanus, sungguh kita mendengar sebuah keteladanan iman yang memberikan keberanian untuk bersaksi, ya, dan iman yang mendorongnya untuk mewartakan karya Tuhan, keselamatan agar diterima oleh banyak orang, dilakukannya walaupun risikonya adalah maut. Itulah kekuatan, saudara. Itulah daya dari iman yang melekat pada diri Stefanus. Apakah kita bisa melakukan itu? Saya yakin sebagai orang-orang yang dikaruniai iman kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kita beriman kepada Tuhan Yesus adalah karunia karena pemberian dari Tuhan. Saya yakin Tuhan juga mengaruniakan kemampuan untuk kita percaya sepanjang kita mau menundukkan diri pada pertolongan kuasa-Nya agar tetap setia kepadanya. Itulah sebabnya saudara-saudara, ketika kita bersama-sama melanjutkan belajar tentang firman tadi, ketika Yesus mengatakan, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi. Dari sini kita bersama-sama dimengertikan bahwa iman percaya kepada Yesus tidak berhenti sampai kepada pengakuan saja, tetapi Tuhan menghendaki agar iman kita sungguh-sungguh mewujud nyata di dalam pekerjaan-pekerjaan yang selaras dengan pekerjaan Tuhan Yesus. Dan pekerjaan Tuhan Yesus adalah penyelamatan atas manusia. Itu berarti kita semua dipanggil juga dalam konteks beriman yang baik tadi, beriman yang berkualitas adalah bagaimana mewujudkan hidup kita yang memungkinkan karya Kristus dipahami, dimengerti, bahkan memungkinkan seorang menerima keselamatan karena iman percaya kepada Tuhan Yesus. Di saat banyak orang menebar fitnah, di saat banyak orang melakukan kekerasan, mendendam, kejahatan merajalela, korupsi terjadi di mana-mana, bahkan gaya hidup yang egoistis. Saudara, mari kita berkarya untuk supaya iman kita nyata melalui karya yang kita kerjakan.
kasih pengampunan adalah karya Yesus Kristus bagi manusia. Gaya kehidupan yang penuh dengan kejujuran dan menjunjung kebenaran, itulah ajaran Yesus. Keadilan dan peduli kepada sesama, itulah pekerjaan-pekerjaan Yesus selama dia ada di dunia ini. Itu sebabnya mari, seperti yang Rasul Petrus katakan, janganlah hidup kita menjadi batu sandungan, tetapi sebaliknya kita akan menjadi berkat bagi setiap orang. Maka di sanalah kita dapat mewujudkan pekerjaan Yesus tadi. Bahkan mungkin pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, menjangkau banyak orang untuk bisa datang untuk diselamatkan karena imannya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana saudara-saudara? Apakah Anda mempunyai iman yang disertai dengan kesungguhan untuk membuktikan bahwa iman itu mempunyai daya, kekuatan, menolong kita di dalam pencobaan-pencobaan? Apakah imanmu juga menolong kita untuk mewartakan kasih Tuhan? Pekerjaan-pekerjaan Tuhan kita lanjutkan demi keselamatan manusia. Selamat menjalani iman teguh, karena iman itulah kekuatanmu. Amin. Kita masuk saat hening sejenak. Cukup, saudara-saudara yang dikasih, kita tanggapi bersama sabda Tuhan melalui pujian Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan dagu bersinar baginya. Berdiri bersama dengan seluruh umat di segala tempat dan segala abad, marilah kita menyatakan pengakuan iman bersama-sama dengan pengakuan iman rasuli yang demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tibalah saatnya kita berdoa syafaat. Mari kita bersama-sama mohon berkat Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur karena kasih dan pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Seringkali kami dilanda oleh berbagai macam pencobaan, berbagai macam tantangan kehidupan. Tidak jarang kami kalah karena iman kami menjadi lemah. Namun Tuhan menolong kami untuk bangkit. Kembali kami mempercayakan hidup ini di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Oh Bapa, oleh sebab itu kami menyerahkan di dalam hidup kami ini segala harapan kami kepadamu. Ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan pribadi lepas pribadi anak-anak-mu di dalam kasih dan berkat Tuhan, mengarungi kehidupan dengan berbagai macam tantangan. Biarlah iman di dalam hidup kami tetap menyala, percaya di dalam hidup kami tetap teguh, agar kami pun memenangkan pertandingan dalam menjalani kehidupan ini. Kami mendoakan keluarga-keluarga, Engkau berkati mereka, damai sejahtera Tuhan ada di dalam setiap keluarga. Kami berdoa untuk kehidupan bergereja, jemaat-Mu, walaupun kami saat ini tidak bisa beribadah di gedung gereja, namun Tuhan, Engkau justru memampukan kami untuk membangun ibadah kami di dalam rumah kami masing-masing, dan nama-Mu Tuhan dipermuliakan di setiap rumah tangga. Biarlah untuk waktu-waktu yang tidak terlalu lama ya Tuhan, Engkau akan mengumpulkan anak-anak-Mu kembali untuk memuliakan nama-Mu di gedung gereja. Oh Bapa, oleh sebab itu kami serahkan jemaat-Mu, GKJ Cepu dan pepandan-pepandanya dalam kuasa pemeliharaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan bangsa dan negara. Bapa, Engkau mengasihi bangsa Indonesia. Di tengah mewabahnya virus COVID-19 ini ya Tuhan, ada banyak penderitaan dan kesusahan yang terjadi. Oleh sebab itu tolonglah ya Tuhan kami semua mengatasi persoalan ini. Engkau memberikan kesadaran untuk setiap warga negara mengambil bagian di dalam memutus mata rantai penyebaran virus ini dengan memperdulikan satu yang lain, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah adanya penyebaran virus ini juga kiranya Tuhan berkati, didukung oleh segenap warga negara. Oh Bapa, kami percaya Engkau yang berkuasa atas segala sesuatunya. Engkau yang akan menolong bangsa ini mengatasi mewabahnya virus corona. Pemerintah Engkau berikan kemampuan agar mengatur, menata kehidupan menuju kebaikan. Itulah doa-doa kami ya Bapa. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang diberkati Tuhan, sampailah kita pada mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Namun sebagai dasar kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita dasari dengan firman Tuhan yang diambil dari Efesus 5 ayat 20 sampai dengan 21. Inilah firman-Nya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Untuk mengiringi persembahan ini, kita pujikan Kidung Jemaat nomor 367 bait pertama. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita haturkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber berkat, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami wujudkan di dalam persembahan ini. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan kami. Ajari kami ya Tuhan, untuk selalu mengucapkan syukur untuk setiap berkat-berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita mengakhiri ibadah kita. Biarlah iman percaya kita tetap teguh. Mari bersama menghadapi setiap tantangan kehidupan dengan mengandalkan iman percaya kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kita akhiri ibadah kita dan mari kita berdoa bekerja sebagaimana Tuhan kehendaki. Kidung pujian 129, berdoa dan bekerja.